Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Mustafa Alim. Dan di video kali ini saya akan mereview atau mengulas salah satu film yang menurut saya layak untuk ditonton semua kalangan, karena di film ini terdapat pesan moral yang sangat dalam. Jadi, saya akan mereview salah satu film tentang persahabatan dan harapan yang berjudul Surau dan Sile. Film yang berdurasi 1 jam 30 menit ini disutradarai oleh Arif Malimudo sekaligus menjadi penulis dalam cerita film ini. Film ini diproduksi oleh rumah produksi Mahakarya Pictures. Film ini pun rilis pada tanggal 27 April 2017. Film ini diperankan oleh beberapa aktor cilik dan beberapa aktor lain yang cukup terkenal seperti Muhammad Razi sebagai Adil, yaitu pemeran utama di dalam film ini. Kemudian ada bintang Hai Raffi, Bima Jousan, dan Randu Arini sebagai temannya si Adil. Serta beberapa aktor tanah air seperti Dewi Irawan, Yusril Katil, Gilang Dirga, Komoriki, Pras Teguh, dan Dato Ahmad Tamimi. Untuk soundtrack film ini sendiri adalah lagu yang berjudul Mimpi Besar yang dibawakan oleh salah satu band terkenal di tanah air yaitu Seventeen. Film yang berlatar di tanah Minangkabau ini menceritakan tentang seorang anak yatim yang bernama Adil yang sangat menginginkan ayahnya masuk surga dengan menjadi anak yang soleh. Di saat yang bersamaan, Adil juga sangat berambisi untuk memenangkan pertandingan silat di kampungnya. Ambisi Adil ini didasari oleh kekalahan yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya. Adil dikalahkan oleh Hardi dengan kecurangan. Namun, hal ini tidak diakui oleh Hardi, karena menurut Hardi, Adil hanya mencari alasan atas kekalahannya. Teman seperguruan Adil, yang juga merupakan sahabatnya, yaitu Dayat dan Kurip, ikut mendukung membalaskan dendam atas kekalahan tersebut. Dengan semangat yang tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk menuju pertandingan berikutnya yang akan diadakan 6 bulan lagi. Dalam masa persiapan tersebut, tiga sekawan ini, Adil, Dayat, dan Kurip, mengalami berbagai rintangan. Mulai dari guru silat mereka Rustam yang pergi merantau, keinginan Adil untuk menjadi anak soleh yang bertentangan dengan ambisinya, pertikaian yang terjadi di antara tiga sekawan dalam memandangi makna silat, Hardi dan kawan-kawan yang selalu membuli Adil, Dayat, dan Kurip, serta pencarian guru silat pengganti yang gagal di saat waktu pertandingan yang terus berjalan. Hadirlah sosok Rani yang merupakan salah satu teman dari tiga sekawan tersebut, Dayat, Adil, dan Kurip. Rani yang mengagumi Adil secara diam-diam ini berusaha mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh teman-temannya. Rani membawa mereka kepada Gaek Johar yang merupakan mantan juara pesilat yang baru saja datang ke Padang untuk menikmati masa pensiunnya. Gaek Johar sendiri bersedia untuk mengajari mereka dengan syarat mereka harus mengembalikan nilai-nilai tradisi Sile, yaitu dengan menggabungkan Sile, Sholat, dan Sholawat. Menonton film ini seperti melihat kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Sepanjang film, penonton disajikan dengan bahasa Minang yang menjadi bahasa utama dalam film ini. Namun, buat yang tidak mengerti bahasanya, film ini menyediakan subtitle bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh penonton yang tidak mengerti bahasa Minang. Ceritanya pun sederhana, tapi tidak dibuat-buat. Alur cerita dalam film ini mengalir dengan sangat lancar, membuat penonton menerka-nerka petualangan apa yang akan dihadapi Adil dan kawan-kawannya. Untuk akting pemain sudah sangat bagus, berjalan lancar dan tidak kaku, walau di film ini masih banyak aktor pemula. Sinematografi yang ditampilkan pun sangat memanjakan mata. Keindahan alam Sumatera Barat ditampilkan dengan sangat indah. Ikon Sumatera Barat pun seperti Jam Gadang dan Ngaresianok ditampilkan untuk memperkuat nilai lokal dalam film ini. Alunan musik talempongnya khas semakin memperkuat nuansa Minangkabau di dalam film ini, yang membuat penonton ingin rasanya kembali ke kampung halaman. Secara keseluruhan, film ini banyak menonjolkan kearifan lokal Sumatera Barat yang kental akan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nilai moral dalam film ini pun sangat bagus. Bagaimana silat bukan cuma untuk gagah-gagahan, tapi bagaimana silat bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi rendah hati. Kelemahan yang dapat saya nilai dari film ini adalah konflik yang masih terbilang cukup lemah dinamikanya. Sementara itu, beberapa aktor kurang terasa penting kehadirannya dan kurang berkembang di dalam cerita. Dan satu hal lagi, film ini hanya tayang di bioskop dan daerah tertentu saja, dengan waktu penayangan yang sangat singkat. Tidak seperti film pada umumnya yang dimana penayangannya mencapai 1 minggu di bioskop. Berdasarkan hasil review tadi, saya menyimpulkan bahwa film keluarga yang satu ini benar-benar layak untuk ditonton semua kalangan, termasuk anak-anak hingga orang dewasa, karena di dalam film ini terdapat pesan moral, nilai adat, nilai islami di dalam film tersebut. Film ini juga berhasil membuat saya terpukau dengan sinematografinya yang apik, memperlihatkan alam Minangkabau yang sangat indah
dengan alunan musik talempong yang khas membuat saya benar-benar merasakan alam Minangkabau secara langsung. Kemudian, akting dari para aktor di dalam film ini sudah setara dengan film-film terkenal lainnya yang membuat film ini sangat layak untuk ditayangkan di seluruh bioskop di tanah air. Saya berharap film ini memiliki kelanjutan cerita karena film ini benar-benar bagus untuk ditonton. Dan overall, untuk skor film ini, yang pertama dari film itu saya beri nilai 4 dari 5. Kemudian untuk acting itu 4 dari 5 juga. Kemudian untuk sinematografi 4,5 dari 5 dan cerita itu 4 dari 5. Mungkin sekian review film kali ini. Jika teman-teman memiliki pandangan yang berbeda terhadap film ini tidak masalah karena masing-masing orang memiliki selera yang berbeda-beda. Dan bagi teman-teman yang belum menonton film ini, saya sangat merekomendasikan film ini untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di review film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.